cucunya kapan jambah tuh itu neneknya gantung sini, cucunya langsung ngerti punggungnya. Tidak terjun juga ke sungai. Kalau tidak terjun juga. Iya. Berarti lagi itu naik motor atau jalan? Atau yang mana tuh? Oh, warga tuh yang situ pas lewat tuh. Jalan. Pas lagi jalan. Iya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Mamuju kembali merazia hewan ternak yang kerap berkeliaran di kota Mamuju pada Rabu 10 November. Hewan ternak tersebut ialah satu ekor sapi betina berwarna putih. Kini sapi tersebut ditahan di kantor Satpol PP Mamuju. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh rekan jurnalis Tribun bersama saya Mesa Desira yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fahrun. Latihan perdana persiapan seri 3 Liga 1 pemain PSM. Ya, rekan Mei. Maaf, maksud kami dengan informasi Anda kembali memanaskan keluarnya aturan penindakan hewan ternak yang bebas berkeliaran di dalam kota Mamuju, Fahrun. Skuad Laskar Pinisi kembali berlatih di lapangan Busowa Sport Center atau BSC, Jalan Teguh Umar, Kota Makassar pada Kamis 11 November sore. Latihan ini merupakan latihan perdana usai para pemain diberi waktu libur 4 hari. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Kaswadi Anwar, wartawan Tribun Timur yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Anwar. Mamuju, terutama rekan Mei di Kota Mamuju. Ya. Silakan dengan informasi Anda bagaimana persiapan saat ini seluruh klub peserta Liga 1 2021-2022 sedang menyiapkan tim untuk mengarungi seri 3 Liga 1 2021-2022 pada Kamis 18 November mendatang, termasuk dengan klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar maupun Sulawesi Selatan, yakni BSM Makassar. Mereka telah berlatih setelah 4 hari. Ya, kemudian bagaimana tanggapan warga melihat maraknya hewan ternak yang berkeliaran di kota Mamuju itu? Pelatih PSM Milomir Sesriya fokus pada pembenahan, fokus kepada pemain saat pertandingan, sebab pada pertandingan melawan Bayangkara FC di laga terakhir seri 2 ataupun pekan ke-11 Liga 1 2021-2022 PSM harus kalah dengan skor 2-0. Dari pernyataan pelatih PSM Milomir Sesri tersebut bahwa kekalahan yang dialami oleh anak asuhnya tak lepas dari mereka membuat kesalahan dengan kurang fokus dengan terciptanya gol pertama di menit 24 oleh pemain penyerang Bayangkara FC Adam Alis. Fokus ini sangat penting menurut Milomir Sesri mengingat 90 menit pertandingan dalam sepak bola itu sangat menentukan. 20 detik kurang fokus saja itu bisa membuat kesalahan, dan itu terjadi pada timnya ketika melawan Bayangkara FC. Sekian rekan. Ya, kemudian apakah ada pemain yang absen di latihan ini atau seperti apa, Anwar? Untuk latihan perdana pada Kamis kemarin terdapat 2 pemain yang absen, yakni Serif Hashid dan Bek Abdul Rahman Sulaiman. Untuk Serif Hashid dia baru sembuh dari demam sehingga harus latihan terpisah. Dia hanya diberi porsi latihan ringan dengan berlari mengelilingi lapangan. Baik, terima kasih Fahrun atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Masih dalam proses pemulihan cedera lutut usai akan kembali selesai jeda sejenak, yang saudara, cedera dialami pada pertandingan pekan melawan Persib Bandung lalu. Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 kemudian ini bagaimana baru mulai, saya udah jadwal pertandingan yang padat di sini. Aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apa. Untuk seri 3 memang karena juga posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya PSM akan melawan PSM gitu ya, tukang Korea saya baca ya, itu kan pernah baca ya. Jadi ngerasa jadi tamu itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Lalu Ya, kalau ditutup oleh Madura ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau
berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk pengatasi akan sulit oleh para pemainnya. Dok, saya ini menurut saya dia memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil ke depan. Dia kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal juga telah menghimpun wawancara dengan pelatih PSM Makassar. Itu kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu ngobrol ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk pengatasi akan sulit. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal. Ke informasi selanjutnya, saudara, Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Suwanto tiba di Bandara Haluoleo. Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti usai dilantik. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbekan atau apapun itu. Mengganti karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu ngobrol ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Tim catur NPCI Papua telah meraih 15 medali emas dari beberapa nomor pertandingan cabang olahraga catur yang diikuti. Adapun nomor pertandingan yang berhasil menyumbangkan tambahan 7 medali emas yakni Tuna Daksa Putri Perorangan dan Beregu, TRW Putra Perorangan dan Beregu, Tuna B2 Putra Perorangan, kemudian TNB 2 Putri Perorangan dan Beregu. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Aldi Bimantara, jurnalis Tribun Papua yang kini sudah terhubung bersama kami. Setelah pelantikan, ya halo Mei dan juga Tribuners, dapat saya laporkan dari Jayapura kemudian terbang ke Kendari dari Jakarta menggunakan cabang olahraga catur NPCI Papua dalam gelaran Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Provinsi Papua. Mei dan juga Tribuners, saat ini perolehan medali untuk sementara Provinsi Papua kembali menjadi penempatan urutan pertama untuk perolehan medali cabang olahraga catur dengan perolehan sementara 15 medali emas yang pertandingannya berlangsung di Hotel Sahid M. Kendari Persatuan Kota Jayapura, Papua. Mei untuk menginap selama 1 malam dari tambahan 7 medali emas bagi Papua di cabang olahraga catur. Bagaimana tanggapan pelatih catur NPCI Papua? Harus melakukan baik Mei dan juga Tribuners, berdasarkan wawancara saya ini bersama pelatih cabur catur NPCI Papua Soekarnaidi, dirinya mengatakan dengan tambahan 7 medali emas ini kontingen Provinsi Papua telah berhasil melampaui target yang ditetapkan sebelumnya, yakni 12 medali emas. Karena sebelumnya kontingen Provinsi Papua telah mendapatkan 8 medali emas sehingga dengan tambahan 7 medali emas total menjadi 18 medali emas saat ini. Merespon hal tersebut, Soekarnaidi mengaku bangga dan menurutnya ini merupakan surprise atau kejutan begitu bagi tim cabur catur NPCI Papua dalam ajang Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Provinsi Papua. Mei.
dialog kemudian dengan bagaimana respon sejumlah atlet pejabat cabang atau olahraga pejabat catur utama Polda Papua Sutra ini begitu. telah menyumbang medali emas bagi Provinsi Papua. Kemudian apa Ya baik agenda Mei dan juga Kapolda Tribuners, memang Sultra berdasarkan Irjen Pol wawancara Teguh saya bersama Kristiwanto salah pada satu Jumat atlet hari catur ini? NPC Papua, dirinya agenda menyebutkan sangat senang gitu dan Kapolda bangga dapat Sultra yang menyumbangkan baru 2 ini medali emas setelah bagi Papua. Dia juga menanggapi hasil sementara yakni 15 medali emas ini dan menjadikan Papua di posisi pertama untuk saat ini, sehingga menurutnya ini merupakan buah dari kerja keras, kekompakan ataupun perjuangan selama ini oleh para atlet cabur catur NPC Papua di ajang Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Provinsi Papua. Mei. Yakni Baik saudara, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pelatih cabur catur NPCI Papua. Berikut tayangannya untuk Anda. Dangpora. Setelah sambutan itu, kemudian Irjen Pol Teguh Kristiwanto kemudian naik ke lantai 2 Aula Dakara Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk menerima laporan situasi keamanan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas dari Kapolda yang lama, Irjen Pol yang Sultra Indrajaya. Berikutnya kemudian sudah melampaui target ini, sudah melampaui 12 medali emas. Kira-kira ini sejauh ini seperti apa Pak? Turun ke harapannya dan sebagainya ya. Lapangan apel untuk mengikuti prosesi farewell parade. Prosesi farewell parade ini merupakan serah terima jabatan dalam hal ini. Jadi akumulasi total hari ini per hari ini berarti sudah totalnya berapa emas? Sudah tambahan 7 ya berarti hari ini. Ya. Kapolda yang baru 15 emas ya. Baik. Irjen Pol Teguh Kristiwanto. Acara parade farewell ini kita beralih ke informasi selanjutnya saudara. Sebanyak ribuan orang tumpah ruah di kawasan Jatiwangi Square, tepatnya di halaman bekas pabrik gula Jatiwangi, Kabupaten Majalengka pada Kamis 11 November sore. Mereka merupakan para peserta dalam festival Rampak Genteng yang digelar oleh komunitas Jatiwangi Art Factory atau JAF. Festival Rampak Genteng sendiri dikenal sebagai festival musik yang mana ribuan genteng dipukul dengan bambu sehingga menghasilkan suara yang berirama. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Cirebon, Eki Yulianto, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Eki, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasubit Penmas Polda Sultra. Berikut tayangannya untuk Anda. Polda itu. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana suasana festival Rampak Genteng yang diselenggarakan di Jatiwangi kali ini, Eki. Ya, baik, selamat siang Tribuners. Baik, menurut panitia penyelenggara festival Rampak Genteng kali ini ada sebanyak 1.000 orang dari berbagai elemen masyarakat ikut berpartisipasi sebagai peserta. Dari pantauan saya di lokasi kemarin, mereka tampak antusias mengikuti festival kali ini. Sejak siang hari mereka sudah berbondong-bondong datang dengan membawa alat musiknya sendiri, yakni gentingnya masing-masing. Karena masih di masa pandemi COVID, panitia tak lupa tetap melakukan penerapan protokol kesehatan dengan mengecek suhu tubuh kepada para peserta. Para peserta dikumpulkan di tengah lokasi acara lalu membunyikan genting yang telah dibawa dengan cara dipukul menggunakan bambu. Agar seirama, beberapa pemandu dikerahkan di sejumlah titik dengan salah satu pemandu utama berada di tengah-tengah peserta. Dalam gelaran Festival Rampak Genteng 2021 ini, panitia mengusung tema doa tanah yang mana diharapkan Jatiwangi sebagai kawasan sentral produksi genting dari tanah terus dikenal dan takkan pernah mati terus jalan. Royani, 31 tahun, warga Kecamatan Sumberjo, kemudian dari mana saja peserta yang mengikuti festival Rampak Genteng kali ini diamankan saat beraksi membobol swalayan di Indomaret Dusun Podorejo, Kecamatan Pringsewu pada bahwa ribuan peserta yang terlibat dalam festival kali ini merupakan warga Jatiwangi. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun antara lain pelajar sekolah, mahasiswa, guru, dosen, guru genteng, polisi, birokrat, ibu-ibu PKK, pemuda Karang Taruna, berbagai komunitas serta kelompok pelajar. Mereka terlibat silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana kronologi penangkapan tersangka pembobol minimarket oleh petugas kepolisian di Pringsewu. Sebelum mereka ikut serta dalam festival, sudah berapa waktu terakhir warga atau para peserta ini berlatih rampak bersama di desa-desa maupun di sekolah-sekolah. Para pemuda-pemudi dari komunitas JAF bergerak sebagai pelatih rampak yang telah disebar ke 28 titik per hari secara rutin. Antusias dan kreativitas membuat semua orang menyatukan semangat untuk menyambut festival Rampak Genteng yang digelar kemarin.
Ya, Dusun kemudian Podorejo, dapat Anda Pokon jelaskan apa Regasari, sebenarnya tujuan Kecamatan digelarnya Pringsewu, Festival Rampak Kabupaten Genteng itu Pringsewu, sendiri, Lampung, Eki? di mana ketika Ya, hasil pelaku dari masuk wawancara ke dengan dalam Ketua minimarket Panitia Event tersebut, Rampak Genteng alarm juga keamanan dari bahwa gelaran minimarket Festival Rampak berbunyi Genteng sehingga sudah masuk diketahui di oleh tempat, kepala yang mana toko, artinya sudah dan digelar kepala sebanyak toko ini 3 kali menyampaikan sebelumnya. informasi Festival Rampak adanya Genteng orang pertama yang kali tidak digelar pada dikenal masuk tahun ke dalam 2012 minimarket lalu. Dengan kepada awalnya para salah satu pegiat genting anggota di Jatiwangi Polres berupaya Pringsewu, sehingga mengidentifikasi tiket ragam dari perihal Polres tanah di Pringsewu Jatiwangi dan beserta sekitarnya. Polsek Selanjutnya terus Pringsewu Kota berkembang menjadi mendatangi pesta 3 lokasi tahunan yang selalu dan dirayakan. mendapatkan Pada pelaku festival berada tahun di ini dalam panitia mengusung tema doa minimarket tanah tersebut. dengan Begitu, tujuan Mei. menjadikan Iya, kemudian menurut atau informasi ajakan yang Anda mendoakan tanah dapatkan, bersama apa modus yang dengan dilancarkan menyebar dan tersangka menggema dalam melakukan demi aksi membobol kemaslahatan minimarket ibu bumi tersebut? dan seluruh makhluk. Panitia juga Modus menjelaskan bahwa pelaku tema dalam yang diusung membobol juga diharapkan minimarket menjadi yakni sebuah dengan doa untuk sebuah menggunakan keberlanjutan berupa kawasan linggis yang dan melihat tanah sebagai nilai gunting besi, spiritual di yang mana membingkai pelaku bagaimana kedaulatan pakai itu alat dirangkum itu melalui nilai-nilai membobol kultural kunci masyarakat. toko Demikian, minimarket Mei. dan masuk ke dalam, Ya, kemudian mengambil Tribuners, wartawan barang-barang kami juga berharga. telah menghimpun wawancara dengan Ketua Barang yang Panitia diambil Event pelaku Rampak ini Genteng. khususnya adalah Berikut tayangannya untuk rokok Anda. yang mempunyai nilai cukup tinggi. Dalam satu toko minimarket kemarin yang berhasil silaturahmi kepada saudara-saudara diungkap oleh Polres Pringsewu, mengamankan barang bukti rokok yang nilainya sampai sebanyak 41 juta. Itu, Mei. Ya, kemudian sudah berapa kali tersangka membobol minimarket? Apakah ini yang pertama kalinya atau seperti apa? siapa aja nih, Pak? Melibatkan Berdasar informasi dari Satuan Reserse Kriminal Polres Pringsewu, 16 desa pelaku telah 4 kali melakukan pencurian, pembobolan minimarket. Yang pertama dilakukan di lokasi yang mana ketika pelaku tertangkap pertama kali dilakukan pada bulan Maret tahun 2021, dan pelaku ini mendatangi kembali minimarket yang ada di Pokon Regasari, Kecamatan Pringsewu ini pada 11 November kemarin. Namun dalam aksinya yang kedua kali di tempat yang sama, pelaku ketahuan sehingga pelaku ditangkap oleh jajaran Polres Pringsewu. Pada saat itu pelaku sempat berupaya melarikan diri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, dengan cara melompat Event Akbar dari Internasional Bulu Tangkis akan minimarket diselenggarakan yang di Nusa Dua, tingginya Badung, sampai Bali. Indonesia 13 Badminton meter, Festival sehingga diikuti sebanyak pelaku mengalami 24 cedera negara yang turut dan, serta akan bertanding mulai tanggal 16 November tidak sampai bisa 5 Desember berjalan sendiri 2021 sehingga harus mendatang. dibantu dengan Para pecalang kursi akan roda. dilibatkan untuk memberikan Pelaku juga pengamanan sempat dalam dilarikan event ke Akbar Internasional rumah sakit tersebut. terdekat Untuk untuk mengetahui mendapat lebih detailnya sudah pertolongan bergabung bersama medis. kami Gitu, rekan Mei. Adrian Amurwonegoro, jurnalis Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakapolres Pringsewu. Berikut tayangannya untuk Anda. Oke, baik. Untuk selain dari TKP ini, Indomaret juga rokok. Targetnya dia spesialis rokok. Gitu loh. Kerugiannya berapa kira-kira? Kalau dari yang TKP pertama saja sudah mencapai 41 juta yang di Indomaret terakhir. Karena kan kejadian ini di 3 tempat, di 2 Alfamart, 1 Indomaret. Berapa tersangka, Bang? Nah, tadi mohon izin Bang untuk tersangka mengakui dia hanya bekerja sendiri. Enggak. Kenapa kami bisa memastikan bahwa 2 TKP sebelumnya di Alfamart itu adalah pelaku yang sama? Karena dia menggunakan tali jenis ini. Ketiga-tiganya dia menggunakan tali jenis ini dengan ikatan yang sama. Nah, itu bisa saya sampaikan seperti itu karena dia mengakui kalau berdasarkan keterangan si tersangka, barang-barang ini dia pakai sendiri, dia gunakan sendiri, dia habiskan sendiri. Nah, ini yang menurut kami masih janggal, masih perlu kita lakukan penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kondisi jembatan gantung di Desa Aur Berduri, Kecamatan Nalotantan, Kabupaten Merangin, Jambi sangat memprihatinkan. Kondisi jalan penghubung itu sangat tidak layak dilalui lagi akibat tali seling di satu sisi jembatan terputus sejak 5 bulan lalu. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Darwin Sijabat, jurnalis Tribun Jambi yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Darwin. Halo rekan Mei. Darwin. Ya. Ya, halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda, seperti apa kronologis hampir putusnya jembatan gantung Aur Berduri tersebut, Darwin? Ya, rekan Mei dan pemirsa, sedikit saya ceritakan bahwa saat saya kemarin ke lokasi, saya melihat langsung bagaimana kondisi jembatan tersebut yang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, ketika saya hendak melaju selangkah lagi, kondisi dari tepi jalan bahwa jembatan tersebut sudah terasa goyangnya. Bagaimana jika di tengah? Nah, untuk kronologisnya, pemirsa dan rekan Mei, saya sampaikan bahwa saat itu terdapat warga yang sedang melintas, ada beberapa warga yang sedang melintas untuk menyeberangi jembatan tersebut. Namun, saat melintas tersebut terdapat juga pengendara sepeda motor. Namun tiba-tiba tali seling di satu sisi dari jembatan tersebut tiba-tiba terputus sehingga menyebabkan beberapa warga yang berada di atas jembatan tersebut ada yang bergantung dan ada yang terjatuh ke dalam sungai. Seperti itu rekan Mei. Iya, kemudian menurut informasi yang Anda dapatkan, apakah ada korban jiwa atau seperti apa, Darwin? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saat di kejadian tersebut terdapat beberapa warga yang berada di atas jembatan tersebut. Namun pada saat kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun terdapat beberapa warga yang sedang melintas di jalan tersebut kecebur atau terjatuh ke dalam sungai. Bahkan ada yang anak kecil dengan mendarat dengan selamat di bahu sang nenek yang ketika itu dengan ligat untuk memegang salah satu sisi jembatan sehingga anak dan nenek tersebut tidak terjatuh ke dalam sungai. Untuk dipastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Demikian rekan Mei. Iya, lalu terkait anak sekolah yang melewati jembatan tersebut, apakah tidak ada jalan alternatif lain atau seperti apa? Ya, kepada pemirsa kami sampaikan bahwa dari lokasi tersebut untuk jembatan yang saat ini kondisi mengkhawatirkan tersebut adalah merupakan jantung, namun ada terdapat jalan alternatif lain, namun kondisinya dari ketika hendak melewati jalan alternatif tersebut harus melintasi dengan jarak sekitar 1 km, bahkan dari lokasi yang sekitar 1 km tersebut terdapat 2 jembatan yang harus dilalui kemudian, dan kondisinya pun tidak layak untuk dilewati. Bahkan untuk jalan usaha tani yang dilewati Tribuners, wartawan Tribun Bali belum dapat bergabung dengan kami. Kami akan melanjutkan ke informasi selanjutnya. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Kota Serang, Denny Rusli, mengungkap masa tunggu bagi para calon jemaah haji baru. Ya, kemudian bagaimana rencana pemerintah ke depan terkait jembatan yang akan mendaftar haji di Kota Serang, yakni 25 tahun. Masa tunggu hingga 25 tahun itu dikarenakan pada 2020 hingga 2021 ada pembatalan haji akibat pandemi COVID-19. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Banten, Ahmad Tajudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ahmad Tajudin. PUPR bahwa rencananya jembatan tersebut ya, silakan dengan informasi Anda dapat Anda jelaskan berapa lama masa tunggu calon jemaah haji di Kota Serang untuk bisa berangkat haji. Dengan baik rekan Mike, perlu dijelaskan bahwa menurut Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Kota Serang mengatakan bahwa pembebasan untuk masa tunggu jemaah haji di wilayah Kota Serang bahkan juga di Provinsi Banten saat ini masa tunggu tersebut sekitar 25 tahun, di mana dikarenakan pada tahun 2020
dan 2021 Tribuners, ini wartawan kami gagal juga telah pelaksanaan menghimpun haji. wawancara dengan Kemudian warga masa tunggu Desa tersebut Merangin itu dan ditambah Camat 2 tahun Malutantan sehingga Merangin. Berikut bagi para tayangannya untuk jemaah Anda. calon jemaah haji yang mendaftar tahun ini mereka akan menunggu masa tunggu tersebut sekitar 27 tahun. Melakukan pengukuran kemungkinan besar pada Ya, kemudian berapa usia minimal untuk bisa daftar haji di Kota Serang, Tajudin? Baik, untuk para jemaah calon jemaah haji sendiri, mereka bisa melaksanakan pendaftaran itu minimal usia 12 tahun. Dikarenakan masa tunggu ini cukup lama, sekitar 25 tahun. Jadi menurut aturan dari pihak Kementerian Agama sendiri, usia 12 tahun ini sudah bisa mendaftarkan haji agar bisa melaksanakan haji di 25 tahun mendatang, Mei. Ya, kemudian terkait ibadah haji yang sudah 2 tahun tidak dilaksanakan, apa harapan dari Kemenak Kota Serang sendiri? Untuk harapannya sendiri dari Kemenag Kota Serang bahwa dikarenakan ibadah haji ini sudah 2 kali tidak diselenggarakan atau batal dikarenakan adanya pandemi COVID-19, tentunya pemerintah Kota Serang berharap bahwa pada tahun 2022 mendatang pelaksanaan ibadah haji bisa diselenggarakan, di mana saat ini menurut keterangan dari Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kota Serang mengatakan bahwa pemerintah saat ini Kementerian Agama dan beberapa pihak lainnya sedang berusaha untuk melobi pemerintah Arab Saudi agar bisa pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 ini bisa dilaksanakan. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Mamuju kembali merazia hewan ternak yang kerap berkeliaran di Kota Mamuju pada Rabu 10 Kita beralih ke informasi hewan selanjutnya, saudara. Belakangan hari ini sejumlah jalan raya di Kabupaten Sampang tersebut ditahan di kantor Satpol PP arena balap liar. Alhasil tim gabungan Polres Sampang Madura berhasil mengamankan selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sulbar lantaran aksi para pembalap yang terdiri dari para pemuda tersebut dinilai sangat meresahkan masyarakat. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Madura, Anggara Pratama, yang kini sudah dengan informasi Anda. Apa penyebab keluarnya aturan penindakan hewan ternak yang bebas berkeliaran di dalam Kota Mamuju, Fahrun? Ya, betul sekali. Pada bulan November ini bahwa pemerintah Kabupaten Mamuju itu mengeluarkan surat edaran mengenai pelarangan hewan ternak yang marak berkeliaran di Kota Mamuju. Sebab keluarnya aturan itu karena masyarakat di Kota Mamuju ini sudah banyak melakukan aksi protes atau komplain terhadap pemerintah Kabupaten Mamuju, utamanya penegak hukum di Kota Mamuju yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, mengenai banyaknya sapi, hewan ternak sapi yang berkeliaran di tengah kota. Bahkan sapi yang berkeliaran tersebut itu mengganggu dan membahayakan para pengendara dan bahkan merusak tanaman hias para ibu rumah tangga yang berada di depan rumahnya. Sehingga Pemkab Mamuju itu mengeluarkan ya, bisa Anda jelaskan ada berapa lokasi jalan raya yang sering dijadikan aksi balap liar dan di mana saja lokasinya? Berkeliaran di tengah kota. Jadi memang benar belakangan hari ini di ya, kemudian bagaimana tanggapan warga melihat maraknya hewan ternak yang berkeliaran di Kota Mamuju itu, Fahrun? Jalan raya yang sering digunakan di Kabupaten ada 3. Yang pertama Jalan Raya Teten, yang kedua Jalan Raya Makbul, dan yang ketiga Jalan Raya Pengarengan. Namun sesuai konfirmasi ke KBO Satlantas Sampang itu Siswanto bahwa dari ketiga jalan raya itu difungsikan oleh para pembalap liar berbeda dalam arti untuk Jalan Raya Makbul ini digunakan untuk pemanasan, sehingga ketika kendaraan ya, kemudian bagaimana tanggapan warga Mamuju yang berprofesi peternak sapi di sana ke jalan raya antara Jalan Raya Pengarengan dengan Jalan Raya Teten. Namun untuk 22 kendaraan yang berhasil diamankan oleh Satlantas Polres Sampang itu diamankan di Jalan Raya Teten beberapa hari yang lalu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dia merasa bahwa aturan ya, kemudian seperti apa kondisi di lapangan saat tim gabungan melakukan operasi senyap? Para peternak sapi ini saat operasi senyap dilakukan, Polres Sampang menerjunkan beberapa anggotanya yang terdiri dari Satreskrim Polres Sampang, kemudian Satlantas dan Sattimas, sehingga dengan jumlah yang mumpuni pada malam itu memang sempat terjadi kucing-kucingan. Namun salah satu joki pembalap liar berhasil diamankan sehingga langsung digiring ke Mapolres Polres Sampang dan dilakukan pemanggilan terhadap orang tuanya. Dan pada saat itu juga dibuat surat pernyataan agar joki yang di bawah umur ini tidak melakukan perbuatannya lagi lantaran sangat membahayakan. Ya, baik, terima kasih Fahrun atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kemudian terkait langkah Kami akan kembali Polres selesai jeda Sampang sejenak, saudara, yang telah tetapi berhasil live mengamankan update. 22 kendaraan milik pelaku balap liar ini seperti apa? Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang kemarin baru mulai di kantor Satlantas Polres Sampang, dan Ini aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun. kendaraan itu Karena semua gitu, mengingat kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penalti akan sulit. Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Event Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penalti akan sulit. Internasional tersebut. menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Yang akan menyampaikan Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu baik rekannya dan juga tribuners dapat kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Tim catur NPCI Papua telah meraih 15 medali emas dari beberapa nomor pertandingan cabang olahraga catur yang diikuti. Adapun nomor pertandingan yang berhasil mengingat gelaran ini merupakan event internasional, bagaimana sistem pengamanan di sana Adrian, dan
dan Beregu, TRW Putra Perorangan dan Beregu, Tuna B2 Putra Perorangan, kemudian TNB 2 Putri Perorangan dan Beregu. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Aldi Bimantara, jurnalis Tribun Papua yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Aldi. Ya, halo Mei dan juga Tribuners, dapat saya laporkan dari Jayapura, Papua terkait update pertandingan cabang olahraga catur NPCI Papua dalam gelaran Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Provinsi Papua. Mei dan juga urutan pertama untuk perolehan medali cabang olahraga catur dengan perolehan sementara 15 medali emas yang pertandingannya berlangsung di Hotel Sahid Entrop Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Mei. Iya Aldi, dari tambahan 7 medali emas bagi Papua di cabang olahraga catur, bagaimana tanggapan pelatih catur NPCI Papua? Ya, baik Mei dan juga Tribuners, berdasarkan memang wawancara saya ini bersama pelatih cabur catur NPCI Papua Soekarnaidi, dirinya mengatakan dengan tambahan 7 medali emas ini kontingen Provinsi Papua telah berhasil melampaui target yang ditetapkan sebelumnya, yakni 12 medali emas. Karena sebelumnya kontingen Provinsi Papua telah mendapatkan 8 medali emas, sehingga dengan tambahan 7 medali emas total menjadi 18 medali emas saat ini. Merespon hal tersebut, Soekarnaidi mengaku bangga dan menurutnya ini merupakan surprise atau kejutan begitu bagi tim cabur catur NPCI Papua dalam ajang Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Provinsi Papua. Mei. Iya, kemudian bagaimana respon atlet cabang olahraga catur Papua ini telah menyumbang medali emas bagi Provinsi Papua? Ya, baik Mei dan juga Tribuners, memang berdasarkan wawancara saya bersama salah satu atlet catur NPCI Papua, dirinya menyebutkan sangat senang begitu dan bangga dapat menyumbangkan 2 medali emas bagi Papua. Ia juga menanggapi hasil sementara yakni 15 medali emas ini dan menjadikan Papua di posisi pertama untuk saat ini, sehingga menurutnya ini merupakan buah dari kerja keras, kekompakan ataupun perjuangan selama ini oleh para atlet cabur catur NPCI Papua di ajang Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Provinsi Papua. Mei. Iya, kemudian apakah saudara wartawan kami juga telah sudah berwawancara dengan pelatih cabur catur NPCI Papua? Apa saja yang dilakukan di sana menjelang turnamen? Ya, dan juga Tribuners dapat kami sampaikan bahwa kegiatan kita 2 hari yang lalu, para pemain top dunia baik dari luar negeri maupun dari kubu tuan rumah sudah berkumpul atau sudah tiba di Bali. Seperti diantaranya dari pemain top dunia ada Victor Axelsen, ada dari Denmark. Sudah melampaui target ini, sudah melampaui 12 medali emas. Kira-kira ini sejauh ini seperti apa Pak? Harapannya dan sebagainya ya. Pemain dari kubu tuan rumah seperti Jonathan Christie, kemudian Anthony Sinisuka Ginting sudah menginjakkan kaki dan berada di Bali. Bahkan para pemain. Jadi akumulasi total hari ini per hari ini berarti sudah totalnya berapa emas ya? Ada tambahan 7 ya berarti hari ini. Ya. Memanfaatkan 15 emas ya. Baik, siap. Waktu berlatih menjelang turnamen mereka juga sempat kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Sebanyak ribuan orang tumpah ruah di kawasan Jatiwangi Square, tepatnya di halaman bekas pabrik gula Jatiwangi, Kabupaten Majalengka pada Kamis 11 November sore. Mereka merupakan para peserta dalam Festival Rampak Genteng yang digelar oleh komunitas Jatiwangi Art Factory atau JAF. Festival Rampak Genteng sendiri dikenal sebagai festival musik yang mana ribuan genteng dipukul dengan bambu sehingga menghasilkan suara yang berirama. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Cirebon, Eki Yulianto, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Eki. Dari bulu tangkis asal Indonesia yakni Gracia Poli dan Apriani Rahayu yang nantinya akan ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana suasana Festival Rampak Genteng yang diselenggarakan di Jatiwangi kali ini, Eki. Ya, baik, selamat siang Tribuners. Baik, menurut panitia penyelenggara Festival Rampak Genteng kali ini ada sebanyak 1.000 orang dari berbagai elemen masyarakat ikut berpartisipasi sebagai peserta. Dari pantauan saya di lokasi kemarin, mereka tampak antusias mengikuti festival kali ini. Sejak siang hari mereka sudah berbondong-bondong datang dengan membawa alat musiknya sendiri, yakni gentingnya masing-masing. Karena masih di masa pandemi COVID, panitia tak lupa tetap melakukan penerapan protokol kesehatan dengan mengecek suhu tubuh kepada para peserta. Para peserta dikumpulkan di tengah lokasi acara lalu membunyikan genting yang telah dibawa dengan cara dipukul menggunakan bambu. Agar seirama, beberapa pemandu dikerahkan di sejumlah titik dengan salah satu pemandu utama berada di tengah-tengah peserta. Dalam gelaran Festival Rampak Genteng 2021 ini, panitia mengusung tema Doa Tanah yang mana diharapkan Jatiwangi sebagai
kawasan sentra produksi genting dari tanah, terus dikenal dan takkan pernah mati terus zaman. Mei. Iya, kemudian dari mana saja peserta yang mengikuti Festival Rampak Genteng kali ini? Ya, menurut Ketua Panitia Event Rampak Genteng Ahmad Dian Fultan, bahwa ribuan peserta yang terlibat dalam festival kali ini merupakan warga Jatiwangi dari seluruh elemen masyarakat, antara lain pelajar sekolah, mahasiswa, guru, dosen, guru tentang badminton, polisi, birokrat, ibu-ibu PKK, pemuda nggak apa-apa. Jadi kenapa sih ngambil foto di sini mereka gitu? Terlibat sebagai perampak genteng, peniup, kenapa ngambil foto tanah, di depan tambur, tulisan ini? penari, dan juga paduan suara yang bersatu dalam harmoni. Sebelum mereka ikut serta dalam gelaran festival, sudah beberapa waktu terakhir warga atau para peserta ini berlatih rampak bersama di desa-desa maupun di sekolah-sekolah. Para pemuda-pemudi dari komunitas Jav bergerak sebagai pelatih. Dan memang sengaja ke sini buat 28 titik per harinya secara rutin. Antusias dan kreativitas membuat semua orang menyatukan semangat untuk menyambut festival Rampak Genteng. Tadi sempat masuk ke dalam kemarin. Ya, kemudian dapat Anda jelaskan apa sebenarnya tujuan digelarnya Festival Rampak Genteng itu sendiri, Eki? Tapi ya hasil dari wawancara komentarnya Bu dengan penyelenggaraan badminton festival Indonesia ini di Bali, gimana Bu perasaannya mungkin sebagai sudah memasuki orang sini? Tempat, yang mana artinya sudah digelar sebanyak 3 kali sebelumnya. Festival Rampak Genteng pertama kali digelar pada tahun 2012 lalu. Dengan awalnya para pegiat genting di Jatiwangi berupaya mengidentifikasi ragam perihal tanah di Jatiwangi dan sekitarnya. Selanjutnya terus berkembang menjadi pesta 3 tahunan yang selalu dirayakan. Pada festival tahun ini panitia kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti mendoakan tanah bersama. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbekan atau apa karena gini loh, kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas. Ya, Tribuners wartawan kami juga. Gitu ya. Tukang kok. Ya, saya baca ya, tuh kan pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu sekarang totalnya lebih sedikit. Apakah Ariski di sini yang berstrategi? Ya begitulah karena kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbekan atau apa karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Akbar Internasional Bulu Tangkis akan diselenggarakan. Gitu ya. Tukang kok. Ya, saya baca ya, tuh kan pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu sampai 5 Desember. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal
itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun menutup 26 perlintasan sebidang atau perlintasan kereta api liar selama periode Januari hingga Oktober 2021. Vice Presiden Daop 7 Madiun Hendra Wahyono mengatakan penutupan serta normalisasi tersebut bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Sofyan Chandra, jurnalis Tribun Jatim yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sofyan. Halo. Selamat sore Mai. Halo, selamat sore Tribun. Silakan dengan informasi Anda, apa tujuan penutupan 26 perlintasan kereta api liar ini, Sofyan? Ya Mei, selama periode Januari hingga Oktober ini PT KAI Daop 7 Madiun telah menutup 26 perlintasan sebidang atau biasa kita sebut perlintasan kereta api liar yang ada di bawah Daop 7 Madiun. Tujuannya jelas, yaitu untuk meminimalisasi kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api liar ini, karena dalam setahun ini sudah ada 9 kecelakaan kereta api terkait di perlintasan kereta api, dan 8 diantaranya menyebabkan meninggal dunia, lalu 8 luka ringan. Sehingga untuk meminimalisasi kecelakaan tersebut, PT KAI Daop 7 Madiun ini memutuskan untuk menutup 26 perlintasan kereta api liar tersebut dan dilakukan normalisasi, sehingga diharapkan tidak ada lagi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api liar tersebut. Ya, kemudian berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, sudah ada berapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di perlintasan kereta api di kawasan Daop 7 Madiun ini, Sofyan? Ya, dari 351 perlintasan kereta api ini ada 9 kecelakaan yang terjadi mulai bulan Januari hingga bulan Oktober kemarin, Mei. Dari 9 kecelakaan tersebut mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan 8 lainnya luka ringan. Pak Hendra, Vice Presiden Daop 7 Madiun ini mengatakan banyaknya kecelakaan ini terjadi di perlintasan kereta api disebabkan karena pengendara yang kadangkala ini tetap menerobos walaupun sudah ada sinyal untuk berhenti karena kereta api mau lewat. Sebenarnya di perlintasan liar ini ada beberapa yang ada rambunya, tapi tetap saja ada pengendara-pengendara yang nekat untuk menerobos sehingga kecelakaan tersebut tidak terhindarkan. Ya, kemudian selain menutup perlintasan kereta api liar, apakah ada upaya lain dari KAI Daop 7 untuk menekan angka kecelakaan di perlintasan kereta api itu, Sofyan? Ya, kemarin pada tanggal 10 November, tepat pada Hari Pahlawan, PT Kereta Api Daop 7 Madiun telah realisasi menggandeng rail fence atau fans dari kereta api. Mereka melakukan sosialisasi di perlintasan kereta api di dekat stasiun Madiun, Mei. Mereka membawa spanduk dan poster yang mengimbau agar para pengendara atau pengguna jalan ini agar mematuhi sinyal maupun rambu-rambu yang ada di sekitar perlintasan kereta api. Jika memang sudah ada rambu yang akan menutup, sebaiknya jangan menerobos, dan ketika ada rambu-rambu yang sudah menandakan kereta api lewat, agar pengendara segera berhenti dan tidak nekat untuk menerobos. Karena di Daop 7 Madiun sendiri ada 351 perlintasan kereta api, Mei. 136 diantaranya ini tidak terjaga. Tribuners, wartawan Tribun Bali belum dapat bergabung dengan kami akan melanjutkan ke informasi selanjutnya.
Kepala Sehingga Seksi Penyelenggara kalau Haji kita dan ada Umroh penjaganya Kemenak ini Kota tetap ada Serang, Denny rambu-rambu Rusli, dan mengungkap reward masa system, dan tunggu diharapkan bagi para pengendara ini calon tetap jemaah haji baru. mematuhi Ia menyampaikan reward bahwa masa system tunggu tersebut, bagi para baik calon itu yang akan rambu-rambu mendaftar haji maupun di Kota sinyal yang Serang sudah yakni diberikan 25 oleh tahun. Masa early tunggu warning hingga system 25 tersebut, tahun itu Mei. dikarenakan pada 2020 hingga 2021 Tribuners, wartawan ada kami juga pembatalan telah haji melakukan akibat wawancara pandemi dengan COVID-19. Vice Presiden Daob Kabar 7 selengkapnya akan Madiun. disampaikan Berikut rekan tayangan wartawan untuk dari Anda. Tribun Banten, Kami Ahmad selalu Tajudin, yang kini konsisten sudah dan terhubung terus bersama ya kami. untuk Halo mensosialisasikan Ahmad Tajudin. keselamatan berlalu lintas melewati Ya, silakan dengan perlintasan informasi kereta Anda api. dapat Anda jelaskan Dan berapa untuk lama masa kegiatan tunggu kali calon ini, jemaah haji di Kota alhamdulillah Serang kita untuk bisa didukung berangkat haji? oleh Baik, rekan perlu dijelaskan bahwa menurut Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Kota Serang mengatakan bahwa untuk masa tunggu jemaah haji di wilayah Kota Serang bahkan juga di Provinsi Banten saat ini masa tunggu tersebut sekitar 25 tahun, di mana dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021 ini Kita beralih ke gagal pelaksanaan informasi haji. selanjutnya, Tribuners. Kemudian masa tunggu Sejumlah tersebut daerah di itu Kabupaten ditambah 2 Wonogiri tahun diguyur sehingga hujan dengan bagi para intensitas yang jemaah cukup lama. calon jemaah haji yang Akibatnya mendaftar banjir tahun terjadi ini, di beberapa mereka akan wilayah, menunggu salah masa satunya di tunggu tersebut Kecamatan sekitar Giriwoyo. 27 tahun. Setidaknya ada 4 rumah warga yang terisolir hingga Kamis siang Ya, akibat kemudian banjir berapa tersebut. usia minimal untuk Selengkapnya bisa akan daftar disampaikan haji di rekan Kota Serang? Erlangga Bima Sakti, jurnalis Tribun Baik, Solo yang untuk kini sudah terhubung para bersama jemaah kami. calon jemaah Halo haji sendiri, Erlangga. mereka bisa melaksanakan pendaftaran itu minimal usia 12 tahun. Dikarenakan masa tunggu ini cukup lama, sekitar 25 tahun. Jadi menurut aturan dari pihak Kementerian Agama sendiri, Ya, selamat sore. usia 12 Apa yang menyebabkan tahun banjir di ini sudah Kelurahan bisa Girikikis, mendaftarkan Kecamatan haji Giriwoyo agar tersebut, bisa sehingga puluhan melaksanakan warga haji di terisolir? 25 tahun mendatang. Oh iya, jadi di Ya, kemudian lingkungan terkait Kelurahan ibadah Girikikis, haji yang sudah 2 diguyur tahun hujan tidak juga dilaksanakan, apa hari Rabu harapan dari sore Kemenak Kota Serang hingga sendiri? Kamis siang itu Baik, diguyur harapannya hujan sendiri dari Kemenag tidak Kota berhenti. Serang Jadi, bahwa dikarenakan ibadah haji ini dan sudah 2 menurut kali keterangan salah tidak satu diselenggarakan pegawai kelurahan, atau batal dikarenakan di adanya Girikikis pandemi ini COVID-19, termasuk tentunya pemerintah Kota tampungan Serang dari berharap bahwa pada tahun air hujan 2022 yang mendatang pelaksanaan berasal ibadah dari haji berbagai bisa daerah di sekitarnya. diselenggarakan, Jadi di mana saat karena ini letaknya di menurut cekungan, keterangan dari kemudian Kasih Penyelenggara Haji dan Luwung, Umroh ada Kota Luwung Serang juga mengatakan yang bahwa pemerintah tersumbat, ada 3 luwung saat total. ini Kementerian Agama dan Dan beberapa pihak lainnya sedang berusaha untuk melobi pemerintah Arab Saudi agar bisa pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 ini bisa dilaksanakan. semuanya dimungkinkan Ya, terima tersumbat kasih rekan Ahmad karena Tajudin atas dari yang laporan terlewat Anda. ada Selamat bertugas di kembali. lingkungan Tameng itu ada 7 Kita beralih rumah, ke kemudian di informasi lingkungan Jambelannya ada selanjutnya, 4 rumah. Saudara. Jadi total 11 Belakangan rumah hari ini sejumlah yang jalan raya di terisolir Kabupaten karena Sampang, akses Madura jalan yang gencar menuju ke rumah dijadikan itu arena balap tergenang air, liar. begitu. Alhasil tim gabungan Polres Ya, Sampang kemudian Madura bagaimana berhasil kondisi mengamankan warga puluhan sekitar? kendaraan Apakah sudah milik dievakuasi para semua pembalap liar? atau seperti apa, Lantaran aksi Erlangga? para pembalap yang terdiri dari para pemuda tersebut dinilai sangat meresahkan masyarakat. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Madura, Hanggara Pratama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Hanggara. Berteduh atau beraktivitas begitu. Tapi untuk mobilitas entah ke pasar, ke petani itu tidak bisa karena Halo rekan Hanggara. Jalan, begitu. Kemudian untuk di Eromoko, apa penyebab air sungai meluap hingga 2 jembatan di jalur alternatif sempat tertutup? Untuk di Eromoko sendiri itu karena sama hujan deras di berbagai wilayah, kemudian dengan intensitas cukup deras dan lama juga durasinya, sehingga air sungai meluap hingga ke badan jembatan. Halo rekan Anggara. Itu terjadi 2 jembatan di Dusun Malangan. Iya, bisa Anda jelaskan Desa ada berapa Baliharjo, lokasi Kecamatan jalan Eromoko, raya yang sering dijadikan juga aksi di balap liar dan Desa di mana Bawuh. saja lokasinya? Di Dusun Bawuh, Jadi memang benar, belakangan hari ini di Kabupaten Sampang Madura terjadi balap liar dan sesuai pemetaan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Sampang. Jalan raya yang sering digunakan di Kabupaten Sampang ada 3. Yang pertama Jalan Raya Terden, yang kedua Jalan Raya
Makbul, dan Iya, yang ketiga kemudian jalan raya apakah ada Pengalengan. dampak lain Namun selain sungai sesuai meluap, konfirmasi Erlangga? ke KBO Satlantas Polres Sampang Untuk Ibtu dampak ya itu ya Siswanto hanya bahwa dari sempat ketiga tertutup, jadi ketiga jalan raya jalan itu itu tidak bisa difungsikan dilewati oleh karena para pembalap sangat berbahaya. liar berbeda Jadi dalam arti di pagi hari itu untuk jalan banyak raya anak Makbul sekolah ini maupun digunakan yang untuk bekerja pemanasan, sehingga tidak ketika bisa lewat, kendaraan yang jadi digunakan untuk harus balap putar liar balik. sudah siap, mereka akan bergeser ke Mulai jalan raya siang antara jalan raya Pengalengan dengan jalan raya Taden. Namun untuk 22 kendaraan yang berhasil lancar diamankan oleh Satlantas Polres kembali Sampang sudah bisa itu dilewati. diamankan di jalan lalu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mei. Iya, kemudian seperti apa kondisi di lapangan saat tim gabungan melakukan laporan Anda? Selamat bertugas kembali. Saat operasi senyap dilakukan, Kita beralih Polres ke informasi Sampang selanjutnya, menerjunkan Tribuners. beberapa Tepat pada peringatan Hari anggotanya yang Pahlawan, terdiri Wali dari Kota Satreskrim Bogor Bima Arya Polres bersama Sampang, kemudian artis Satlantas Dewi dan Yul Satdimas. meresmikan Sehingga nama dengan jumlah Jalan yang RM mumpuni Tirto pada malam Adi itu Suryo di kawasan memang Tanah sempat terjadi Sareal, Kota kucing-kucingan. Bogor Namun pada salah Rabu satu 10 joki November. Kehadiran pembalap Dewi liar Yul merupakan berhasil diamankan perwakilan sehingga keluarga langsung RM digiring ke Tirto Mapolres Adi Polres Suryo. Sampang dan dilakukan Uniknya pemanggilan dalam terhadap orang peresmian tuanya. tersebut, Dan pada para saat tamu itu yang juga hadir mengenakan dibuat busana surat khas pernyataan priai, agar termasuk Bima Arya dan wakilnya joki Dedi yang di bawah Arahim. umur ini Untuk tidak mengetahui lebih melakukan detailnya sudah perbuatannya bergabung lagi bersama kami rekan lantaran Lingga sangat Arfian, membahayakan bagi wartawan pengendara dari lain dan Tribun Bogor yang dirinya akan sendiri. menyampaikan laporannya. Halo Lingga. Kemudian terkait langkah Satlantas Polres Sampang yang telah berhasil Ya, Mei. mengamankan 22 Halo. kendaraan milik pelaku. Ya, silakan dengan informasi balap liar Anda ini bisa dijelaskan terkait proses pergantian nama Untuk Jalan saat ini Kesehatan menjadi nama Tirto Adi 22 kendaraan yang juga merupakan terparkir tokoh di pers dan kantor pahlawan Satlantas nasional Polres tersebut. Sampang. Dan Satlantas Polres Mei, dan Sampang rekan-rekan memilih Tribuners, untuk mengkandangkan Wali Kota kendaraan Bogor, itu semua, baru mengingat saja melakukan Satlantas Polres Sampang pergantian ingin nama memberikan jalan efek jerat kesehatan kepada yang para berada di pengemudi area Kabupaten Sampang. Tanah Sehingga Sareal ketika menjadi masa jalan waktu 1 bulan itu sudah Tirto berlalu, Adi Satlantas Suryo. Polres Sampang akan Tirto memberikan Adi sendiri merupakan kendaraannya itu tokoh kembali pahlawan nasional dengan yang baru catatan dicetuskan surat-surat kendaraan pada tanggal harus lengkap. pada Jika tahun tidak, 2006 terpaksa lalu, kendaraan itu dan akan ini merupakan diamankan salah seperti satu itu. jalan pertama di Indonesia yang menggunakan nama Baik Tirto Tribuners, Adi wartawan Suryo. kami telah Pada menghimpun peresmian ini wawancara juga dari KBO dihadiri oleh Satlantas dua Polres artis Sampang. Berikut tayangannya nasional, untuk yaitu Anda. Dewi Yul dan Kebetulan sasaran utama adalah dari ini Adita menyangkut seperti itu. balap liar. Jadi yang selama ini Ya, kemudian bisa merasakan tadi masyarakat disebutkan peresmian dan dihadiri bagi oleh dua yang artis ternama. membahayakan Lalu apa hubungan keamanan artis ini negara dengan lain, sosok pahlawan Tirto Adi? terutama kebisingan yang pertama ya. Ya, Mei, kedua artis ini merupakan cicit dari yang bodong yang Tirto selama Adi ini Suryo. untuk Jadi dibuat keduanya ini memiliki arena hubungan balap liar. darah buyut, Disinyalir di juga mana ada sedikit kedua orang tua mereka perjudian dari merupakan anak anak dari anaknya memulai Adi Suryo seperti itu. Sehingga pada peresmian ini keduanya hadir untuk menyaksikan bagaimana buyut mereka diabadikan dalam sebuah nama jalan yang memang lokasinya tidak jauh dari markas PWI Kota Bogor dan juga kantor Dinas Kesehatan Kota Bogor. Pada kesempatan itu juga pemerintah Kota Bogor bersama para Forkopimda yang hadir menggunakan pakaian priai yang menjadi simbol dari peresmian jalan tersebut seperti itu. Sepeda motor. Ya, kemudian terkait Wali Kota Bogor yang mengenakan pakaian priai, apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan Lingga? Joki ya. Ya, Mei, pada kesempatan itu Wali Kota Bogor Muhammad Sugiarto menjelaskan selama ini terkait memang sangat perjuangan dari antisipasi apabila Adi Suryo ini. Diketahui bahwa Tirto Adi Suryo merupakan pejuang nasional yang bergerak di bidang jurnalistik dan juga berperan Kita beralih ke informasi adil selanjutnya, dalam Tribuners. Event berdirinya Akbar Internasional Serikat Bulu Pedagang Tangkis Islam akan diselenggarakan di Indonesia. Nusa Dua, Selain itu juga Badung, Bali. beliau Indonesia memiliki andil Badminton dalam Festival diikuti sebanyak 24 priai ataupun negara kelas yang turut menengah di serta Indonesia akan yang bertanding mulai sama-sama tanggal ikut 16 berjuang November sehingga Wali Kota 2021 Bogor hingga dan 5 Desember Forkopimda 2021 mendatang. pakaian priai Para untuk pecalang mengenang akan jasa dan dilibatkan perjuangan untuk memberikan dari pengamanan dalam Tirto event Adi Akbar Suryo Internasional seperti itu. tersebut. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah tergabung bersama kami rekan Adrian Kesehatan ini diganti dengan nama jurnalis Tribun Bali yang akan menyampaikan laporannya. Halo Adrian. Ya, Mei, sebelumnya jalan kesehatan merupakan Iya, silakan dengan jalan informasi yang memang, Anda seperti apa kesiapan dilalui Indonesia oleh, Badminton Festival yang diadakan di melintas Bali dari ini. Jalan Ahmad Yani menuju Baik, Jalan rekan Mei dan juga Tribuners, Selain itu juga kami sampaikan pergantian bahwa nama ini Bali berkenaan saat ini dengan tengah sosok Tirto ditunjuk Adi atau Suryo yang didaulat menjadi dekat tuan sekali rumah dengan dari Kota Bogor karena event beberapa olahraga keluarganya dan bulu beliau tangkis juga prestisius bertajuk Tirto Adi Indonesia Suryo ini Badminton dimakamkan di Festival. kawasan Dan di Indonesia Badminton Festival tempat ini akan pemakaman umum berlangsung Blender dari tanggal 6
sana tidak jauh dari
tempat pemakaman Bapak dari Wali Kota Bogor di mana Sugiarto. Selain itu juga pendanaan RMLK ini dilakukan karena memang Kota Bogor ingin menghormati jasa-jasa para pahlawan yang seringkali dilupakan dan belum terkenal. Open 2021. Ya, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Cicit RM Tirto Adi Suryo dan Wali Kota Bogor. Berikut tayangannya untuk Anda. Bukan hanya sekedar menerima penghargaan hanya sesaat kebahagiaan. Tentu saja dari panitia sudah mempersiapkan segala item yang diperlukan untuk turnamen prestisius bertaraf internasional yang juga menghadirkan para pemain bulu tangkis dari dunia maupun dari Indonesia. Ya, mengingat gelaran ini merupakan event internasional, bagaimana sistem pengamanan di sana, Adrian? Dan nasionalisme tinggi yang beliau sebarkan menginformasikan bahwa dari persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia juga melibatkan kearifan lokal Bali, di mana beliau sistem pengamanan salah satunya PBSI atau panitia dari Indonesia Festival ini pemikirannya abadi. Kota Bogor sangat bangga mengabadikan akan ada beliau sebagai salah satu jalan di pusat kota agar menginspirasi anak-anak muda, menginspirasi para jurnalis, menginspirasi politisi semuanya tentang arti dari nasionalisme Indonesia sesungguhnya. Dan Kota Bogor yang sedang membangun perpustakaan Kota Bogor bekerja sama dengan Yayasan Herman akan membangun tas counter Tirto Adi Suryo, pojok Tirto Adi Suryo bagi pembelajaran untuk generasi-generasi lapangan atau di sekitar area. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo menjajal Pertamina Mandalika International Street Circuit pada Jumat 12 November. Jokowi menggunakan motor custom Kawasaki W175 bersama 4 pembalap Indonesia di ajang Idemitsu Asia Talent Cup atau IATC. Presiden Jokowi menaklukkan lintasan sirkuit Mandalika sepanjang 3,4 km dengan 17 tikungan. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Lombok, Sirtu Pilaili, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sirtu. Halo, penonton bisa menyaksikannya lewat Ya, silakan dengan informasi Anda, apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke kawasan Mandalika di Lombok Tengah. Ya, baik, Indonesia Badminton Festival dan Indonesia Badminton Festival ini tentu saja menjadi ajang yang luar biasa tentunya bagi Bali sendiri dan juga untuk pemulihan dari pariwisata, dan diharapkan dari ajang ini nantinya Bali kembali bangkit dari sektor pariwisata maupun perekonomiannya. 45 menit beliau Iya, kemudian apakah para pemain bulu tangkis top dunia sudah berkumpul di Bali atau seperti apa? Kemudian apa saja yang dilakukan di sana menjelang turnamen? Di hari ini juga ya, Presiden sekitar 2 hari yang lalu para pemain top dunia baik sudah berkumpul, sudah tiba di Bali. Seperti diantaranya dari pemain top dunia ada Victor Axelsen, ada dari Denmark, kemudian ada Kento Momota yang juga medali hari ini. Begitu juga dengan para pemain dari kubu Timur seperti Jonathan Christie, Jojo, kemudian daerah menginjakkan kaki dan berada di Bali. Bahkan para pemain dari luar negeri juga sudah menariknya, sudah mencicipi mereka memanfaatkan waktu sebelum memasuki waktu berlatih menjelang turnamen. Mereka juga sempat merasakan ataupun juga menikmati tempat-tempat di Bali. Salah satunya juga dalam aktivitasnya di pembangunan jalan bypass yang menghubungkan Bandara Malaysia juga sempat menyantap nasi Mandalika Bali yang juga diunggah di media sosial pribadinya. Kilometer dalam bypass ini memboyong keluarganya, istri dan juga anaknya
untuk datang kembali, dan menariknya juga anak dari Victor Axelsen ini juga bagi para penonton yang ingin menyaksikan balapan dari Superbike di Mandalika Indonesia, yakni Gracia Poli. Ya, kemudian bagaimana ekspresi Presiden Joko Widodo saat mencoba lintasan di sirkuit Mandalika? Ya, Presiden Joko Widodo menghadirkan pemain-pemain bulu tangkis top dunia dan Bali sendiri dipilih karena ketersediaan fasilitas yang memadai dan juga kesiapannya untuk lintasan balap yang akan dipakai oleh para pembalap terbaik. Baik, Tribuners, semua wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan salah seorang warga Denpasar. Berikut tayangannya untuk Anda. Lintasannya cukup sulit bagi dirinya sebagai orang bukan pembalap profesional ya, karena di sini memang meskipun sirkuit Mandalika cukup landai atau istilahnya banyak yang mengalir, istilah yang dikembangkan di sini mengalir, tapi juga banyak tikungan-tikungan tajam yang butuh kehati-hatian jika ingin menjaga sirkuit ini. Dan dia cukup antusias, Pak Presiden cukup antusias untuk mengelilingi sirkuit Mandalika dengan motor yang dimilikinya. Ya, kemudian bisa dijelaskan bagaimana pembangunan bypass Bandara Mandalika dan sirkuit Mandalika yang diresmikan Presiden Jokowi? Ya, pembangunan Mandalika, sirkuit Mandalika dan bypass ini merupakan satu kesatuan sebenarnya yang dibangun oleh pemerintah untuk menghidupkan kawasan ekonomi khusus yang ada di Mandalika atau dalam tengah provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi jalan bypass ini sendiri sepanjang 17,3 km ini dibangun tentang badminton bagi penonton. Nggak apa-apa. Jadi kenapa sih ngambil spot foto di sini gitu? Itu. Bu, kenapa ngambil foto di depan tulisan ini Bu sendiri? Ekonomi diharapkan juga akan lebih cepat. Dan di sini cukup lama proses pembangunannya, dan langsung dari proyek ini dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan Ibu siapa? PUPR. Ibu Tri. Dari mana Bu? Dan termasuk sirkuit memang sengaja ke sini buat lama proses pembangunan, dari persiapan sampai pembangunan hari ini diresmikan. Dan tadi sempat masuk ke dalam nggak Bu? Dana cukup sampai triliunan ya untuk pembangunan. Diharapkan juga dengan dana yang cukup besar ini bisa mengangkat perekonomian masyarakat khususnya di. Tapi komentarnya Bu dengan penyelenggaraan badminton festival Indonesia ini di Bali, gimana Bu perasaannya sebagai orang sini? Akan ada titik pertumbuhan ekonomi baru di Nusa Tenggara Barat. Baik Sirtu, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sama Bu. Kita beralih ke informasi akan menyajikan informasi menarik dalam rangka memberantas peredaran narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional RI Komjen Pol Petrus Bulose kalau saya sendiri di Jimit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah komunikasi BNN ke Sulawesi Utara. Aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apa cukup memprihatinkan karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga, itu bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Singkatan dari Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Penampilan dari kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal yang ada di kota Manado. Nah kemudian
Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strategi? Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pelaku usaha yang ada di Dulu aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apa membeli karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak, kan pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi pelaku kan itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau kemudian apa saja yang dilakukan, ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Juga jadi mulai artinya terjadinya berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal untuk apa kabar Bang Arif di sini untuk strategi? Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti pikiran mereka agar tidak dulu aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apa karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. PT Kereta Api Indonesia Daob 7 Madiun menutup 26 perlintasan sebidang atau perlintasan kereta api liar selama periode Januari hingga Oktober 2021. Vice Presiden Daob 7 Madiun Hendra Wahyono mengatakan penutupan serta normalisasi tersebut bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Sofyan Chandra, jurnalis Tribun Jatim yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sofyan. Kepala BNN cukup memprihatinkan, tapi dengan begitu bisa menjadi sebuah motivasi bagi pemerintah dan pimpinan daerah untuk memberantas narkoba. Silakan dengan informasi Anda, apa tujuan penutupan 26 perlintasan kereta api liar ini, Sofyan? Masyarakat pada umumnya, terutama milenial, selama menyambut baik dan turut mengikuti event-event dan exhibition yang ada di kita sebut perlintasan kereta api di lapangan Mapolda Sulu. Ada di bawah. Namun begitu mereka tetap menerapkan protokol kesehatan dan meminimalisasi kecelakaan yang mengikuti aturan-aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam setahun ini sudah ada 9 kecelakaan. Baik Andreas, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan 8 diantaranya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga untuk saksikan live update selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Melisa Sirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Informasi yang Anda dapatkan, sudah ada berapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di perlintasan kereta api di kawasan Daob 7 Madiun ini, Sofyan? Ya, dari 351 perlintasan kereta api ini ada 9 kecelakaan yang terjadi mulai bulan Januari hingga bulan Oktober kemarin, Mei. Dari 9 kecelakaan tersebut mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan 8 lainnya luka ringan. Pak Hendra, Vice Presiden Daob 7 Madiun ini mengatakan banyaknya kecelakaan ini terjadi di perlintasan kereta api disebabkan karena pengendara yang kadangkala ini tetap menerobos walaupun sudah ada sinyal untuk berhenti karena kereta api mau lewat. Sebenarnya di perlintasan liar ini ada beberapa yang ada rambunya, tapi tetap saja ada pengendara-pengendara yang nekat untuk menerobos sehingga kecelakaan tersebut tidak terhindarkan.
Ya, kemudian selain menutup perlintasan kereta api liar, apakah ada upaya lain dari KAI Daop 7 untuk menekan angka kecelakaan di perlintasan kereta api itu, Sofyan? Ya, kemarin pada tanggal 10 November, tepat pada Hari Pahlawan, PT Kereta Api Daop 7 Madiun telah melakukan sosialisasi menggandeng rail fans atau fans dari kereta api. Mereka melakukan sosialisasi di perlintasan kereta api di dekat stasiun Madiun, Mei. Mereka membawa spanduk dan poster yang mengimbau agar para pengendara atau pengguna jalan ini agar mematuhi sinyal maupun rambu-rambu yang ada di sekitar perlintasan kereta api. Jika memang sudah ada rambu yang akan menutup, sebaiknya jangan menerobos, dan ketika ada rambu-rambu yang sudah menandakan kereta api lewat, agar pengendara segera berhenti dan tidak nekat untuk menerobos, karena di Daop 7 Madiun sendiri ada 351 perlintasan kereta api, Mei. 136 diantaranya ini tidak terjaga, tapi 95 diantaranya dari 136 tersebut sudah ada early warning sistemnya, sehingga walaupun tidak ada penjaganya, ini tetap ada rambu-rambu dan early warning system, dan diharapkan pengendara ini tetap mematuhi early warning system tersebut, baik itu rambu-rambu maupun sinyal yang sudah diberikan oleh early warning system tersebut, Mei. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Vice Presiden Daop 7 Madiun. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami selalu konsisten dan terus ya untuk mensosialisasikan keselamatan berlalu lintas melewati perlintasan kereta api. Dan untuk kegiatan kali ini, alhamdulillah kita didukung oleh Rail Fans Pecel Madiun, ya, sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Dalam kegiatan ini kita juga membagi-bagikan masker gratis ya untuk pengguna jalan, dan juga stiker ya, termasuk juga ada spanduk untuk Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sejumlah daerah di Kabupaten Wonogiri diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lama. Akibatnya banjir terjadi di beberapa wilayah, salah satunya di Kecamatan Giriwoyo. Setidaknya ada 4 rumah warga yang terisolir hingga Kamis siang akibat banjir tersebut. Selengkapnya akan disampaikan rekan Erlangga Bima Sakti, jurnalis Tribun Solo yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Erlangga. Halo Mei, selamat sore. Ya, selamat sore. Apa yang menyebabkan banjir di Kelurahan Giri Kikis, Kecamatan Giriwoyo tersebut, sehingga puluhan warga terisolir? Oh iya, jadi di lingkungan Kelurahan Giri Kikis diguyur hujan sejak hari Rabu sore hingga Kamis siang itu diguyur hujan dan tidak berhenti. Jadi dan menurut keterangan salah satu pegawai kelurahan di Giri Kikis ini termasuk tampungan dari air hujan yang berasal dari beberapa daerah di sekitarnya. Jadi karena letaknya di tekungan, kemudian ada luang juga yang tersumbat, ada 3 luang total, dan semuanya dimungkinkan tersumbat karena air yang terlalat. Ada di lingkungan Tameng itu ada 7 rumah, kemudian di lingkungan Jambewangi ada 4 rumah, jadi total 11 rumah yang terisolir karena akses jalan yang menuju ke rumah itu tergenang air, begitu. Ya, kemudian bagaimana kondisi warga sekitar? Apakah sudah dievakuasi semua atau seperti apa, Erlangga? Berteduh atau beraktivitas begitu, tapi untuk mobilitas entah ke pasar, ke petani itu tidak bisa karena menutup akses jalan, begitu.
Kemudian untuk di Eromoko, apa penyebab air sungai meluap hingga 2 jembatan di jalur alternatif sempat tertutup? Untuk di Eromoko sendiri itu karena sama hujan deras di berbagai wilayah, kemudian dengan intensitas cukup deras dan lama juga durasinya, sehingga air sungai meluap hingga ke badan jembatan. Itu terjadi di 2 jembatan di Dusun Malangan, Desa Baliharjo, Kecamatan Eromoko, juga di Desa Bawuh, di Dusun Bawuh, Desa Minggaharjo, Kecamatan Eromoko. Itu 2 jembatan itu merupakan jalur alternatif apabila warga ingin dari Eromoko ke Girwoyo atau sebaliknya. Begitu. Sempat tertutup genangan air. Iya, kemudian apakah ada dampak lain selain sungai meluap, Erlangga? Untuk dampak ya itu ya hanya sempat tertutup, jadi akses jalan itu tidak bisa dilalui warga karena sangat berbahaya. Jadi di pagi hari itu banyak anak sekolah maupun yang ingin bekerja tidak bisa lewat, dikecuali harus putar balik. Tapi mulai siang sudah lancar kembali, sudah bisa dilewati. Ya, sementara hanya Baik Erlangga, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tepat pada peringatan Hari Pahlawan, Wali Kota Bogor Bima Arya bersama artis Dewi Yul meresmikan nama Jalan RM Tirto Adi Suryo di kawasan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu 10 November. Kehadiran Dewi Yul merupakan perwakilan keluarga RM Tirto Adi Suryo. Uniknya dalam peresmian tersebut, para tamu yang hadir mengenakan busana khas priai, termasuk Bima Arya dan wakilnya Dedi Arahim. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan Lingga Arfian, wartawan dari Tribun Bogor yang akan menyampaikan laporannya. Halo Lingga. Ya Mai, halo. Ya, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan terkait proses pergantian nama Jalan Kesehatan menjadi nama Tirto Adi yang juga merupakan tokoh pers dan pahlawan nasional tersebut. Ya Mai dan rekan-rekan Tribuners, Wali Kota Bogor baru saja melakukan pergantian nama Jalan Kesehatan yang berada di area Kecamatan Tanah Sareal menjadi Jalan Tirto Adi Suryo. Tirto Adi sendiri merupakan tokoh pahlawan nasional yang baru dicetuskan pada tahun 2006 lalu, dan ini merupakan salah satu jalan pertama di Indonesia yang menggunakan nama Tirto Adi Suryo. Pada peresmian ini juga dihadiri oleh 2 artis nasional, yaitu Dewi Yul dan dari Adita, seperti itu, Mai. Ya, kemudian tadi disebutkan peresmian dihadiri oleh 2 artis ternama, lalu apa hubungan artis ini dengan sosok pahlawan Tirto Adi? Ya Mai, kedua artis ini merupakan cicit dari Tirto Adi Suryo. Jadi keduanya ini memiliki hubungan darah buyut, di mana kedua orang tua mereka merupakan anak dari anaknya Tirto Adi Suryo, seperti itu. Sehingga pada peresmian ini keduanya hadir untuk menyaksikan bagaimana buyut mereka diabadikan dalam sebuah nama jalan yang memang lokasinya tidak jauh dari markas PWI Kota Bogor dan juga kantor Dinas Kesehatan Kota Bogor. Pada kesempatan itu juga pemerintah Kota Bogor bersama para Forkompinda yang hadir menggunakan pakaian priai yang menjadi simbol dari peresmian jalan tersebut, seperti itu, Mai. Ya, kemudian terkait Wali Kota Bogor yang mengenakan pakaian priai, apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan, Lingga? Ya, Mai, pada kesempatan itu Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menjelaskan sedikit terkait perjuangan dari Tirto Adi Suryo ini. Diketahui bahwa Tirto Adi Suryo merupakan pejuang nasional yang bergerak di bidang jurnalistik dan juga berperan aktif andil dalam berdirinya Serikat Pedagang Islam di Indonesia. Selain itu juga beliau memiliki andil dalam kelompok priai ataupun kelas menengah di Indonesia yang
sama-sama ikut berjuang, sehingga Wali Kota Bogor dan Forkompinda menggunakan pakaian priayi untuk mengenang jasa dan perjuangan dari Tirto Adisuryo, seperti itu. Ya, kemudian dapat Anda informasikan apa tujuan nama jalan kesehatan ini diganti dengan nama Jalan Pahlawan, Lingga? Ya, Mei, sebelumnya jalan kesehatan merupakan jalan yang memang aktif dilalui oleh kendaraan yang melintas dari Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Pemuda. Selain itu juga penggantian nama ini berkenaan dengan sosok Tirto Adisuryo yang memang dekat sekali dengan Kota Bogor, karena beberapa keluarganya dan beliau juga Tirto Adisuryo ini dimakamkan di kawasan tempat pemakaman umum Blender. Di sana tidak jauh dari tempat pemakaman Bapak dari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Selain itu juga penamaan RM Tirto ini dilakukan karena memang Kota Bogor ingin menghormati jasa-jasa para pahlawan yang seringkali dilupakan dan belum terkenal, seperti itu, Mei. Ya, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Cicit RM Tirto Adisuryo dan Wali Kota Bogor. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami keluarga bukan hanya sekedar menerima penghargaan ini hanya sesaat kebahagiaan, tapi ini akan menjadi cahaya, akan menjadi energi bagi keluarga besar. Saya harapkan juga seluruh masyarakat yang mengetahui jejak langkah dari almarhum Raden Mas Tirto untuk dapat mendapatkan energi, kekuatan, kecintaan, kebangsaan, dan nasionalisme tinggi yang beliau tebarkan melalui tulisan. Nah, karena itu sangat lama, hampir 1 abad baru beliau diakui sebagai pahlawan nasional. Beliau wafat di usia muda, 37 tahun, tapi kita ikhtiarkan agar pemikirannya abadi. Kota Bogor sangat bangga mengabadikan beliau sebagai salah satu jalan di pusat kota agar menginspirasi anak-anak muda, menginspirasi para jurnalis, menginspirasi politisi semuanya tentang arti dari nasionalisme Indonesia sesungguhnya. Dan Kota Bogor yang sedang membangun perpustakaan Kota Bogor bekerja sama dengan Yayasan Priatman akan membangun tas counter Tirto Adisuryo, pojok Tirto Adisuryo sebagai pembelajaran untuk generasi-generasi berikutnya. Gitu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo menjajal Pertamina Mandalika International Street Circuit pada Jumat 12 November. Jokowi menggunakan motor custom Kawasaki W175 bersama 4 pembalap Indonesia di ajang Idemitsu Asia Talent Cup atau IATC. Presiden Jokowi menaklukkan lintasan sirkuit Mandalika sepanjang 3,4 km dengan 17 tikungan. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Lombok, Sirtu Pilaili, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sirtu. Halo. Ya, silakan dengan informasi Anda, apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke kawasan Mandalika di Lombok Tengah? Ya, baik Tribuners, hari ini, pagi ini di Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lombok, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok Tengah ya. Pak Presiden Joko Widodo hari ini memiliki setelah sampai tadi pagi di Lombok sekitar pukul 8 lebih 45 menit, beliau langsung mengunjungi sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah. Dan di hari ini juga Presiden Joko Widodo menjajal sirkuit atau mencoba perlintasan yang ada di sirkuit Pertamina Mandalika ini yang akan menjadi lokasi balap dunia, yaitu kompetisi dan yang terbaik balap lainnya semua terbaik. Dan Presiden Joko Widodo hari ini menggunakan motor custom bersama beberapa menteri dan pejabat daerah mencoba melintasi atau menjajal sirkuit, mengelilingi sirkuit
Mandalika yang memiliki panjang 3,4 km dengan 17 tikungan ini. Dan setelah itu Presiden Joko Widodo sekaligus meresmikan sirkuit internasional Mandalika ini. Dan selain meresmikan sirkuit ini juga Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan jalan bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok dengan kawasan ekonomi khusus Mandalika sepanjang 17,3 km lebih. Dan dengan adanya jalan bypass ini mempermudah akses wisatawan yang datang dari Madura menuju Mandalika. Termasuk ini juga disiapkan untuk bagi para penonton yang ingin menyaksikan balapan MotoGP Open World Superbike di Mandalika. Demikian. Iya, kemudian bagaimana ekspresi Presiden Joko Widodo saat mencoba lintasan di sirkuit Mandalika? Ya, Presiden Joko Widodo sendiri nampak cukup antusias dan cukup senang melihat setelah mencoba ya track lintasan balap yang akan dipakai oleh para pembalap terbaik dunia nantinya di sirkuit Mandalika. Dan ya, salah satu komentarnya memang lintasannya cukup sulit bagi dirinya sebagai orang bukan pembalap profesional ya, karena di sini memang meskipun track sirkuit Mandalika cukup landai atau istilahnya banyak yang mengalir, istilah yang dikembangkan di sini mengalir, tapi juga banyak tikungan-tikungan tajam yang butuh kehati-hatian jika ingin menjajal sirkuit ini. Dan dia cukup antusias, Pak Presiden cukup antusias untuk mengelilingi sirkuit Mandalika dengan motor yang dimilikinya. Ya, kemudian bisa dijelaskan bagaimana pembangunan bypass Bandara Mandalika dan sirkuit Mandalika yang diresmikan Presiden Jokowi? Ya, pembangunan Mandalika, sirkuit Mandalika dan bypass ini merupakan satu kesatuan sebenarnya yang dibangun oleh pemerintah untuk menghidupkan kawasan ekonomi khusus yang ada di Mandalika atau Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi jalan bypass ini sendiri sepanjang 17,3 km ini dibangun sebagai akses tidak hanya bagi penonton, tapi juga dibangun untuk menghidupkan perekonomian di masyarakat di kawasan ini. Dengan adanya akses yang cepat, tentunya pertumbuhan ekonomi diharapkan juga akan lebih cepat. Dan di sini cukup lama proses pembangunannya, dan langsung dari proyek ini masih dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan PUPR di RI, dan termasuk sirkuit Mandalika yang juga cukup lama proses pembangunan, persiapan sampai pembangunan hari ini diresmikan. Dan ini makan dana cukup sampai triliunan ya untuk pembangunan. Diharapkan juga dengan dana yang cukup besar ini bisa mengangkat perekonomian masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Barat, Indonesia dan dunia. Dan Pak Presiden mengatakan bahwa dengan pembangunan ini akan ada titik pertumbuhan ekonomi baru di Nusa Tenggara Barat. Baik Sirtu, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam rangka memberantas peredaran narkoba, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Komjen Pol Petrus Golose, mencanangkan desa dan kelurahan bersih narkoba atau bersinar, serta launching terobosan kreatif rehabilitasi BNNP Sulawesi Utara. Menurutnya, narkotika di Sulut ini cukup memprihatinkan sehingga dibutuhkan kebersamaan untuk meminimalisir peredaran narkotika. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Manado, Andreas Ruau, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Andreas. Oke, halo, selamat sore Dev. Ya, selamat sore. Bisa Anda jelaskan bagaimana rangkaian event Drug Free Day di Manado ini, Andreas? Oke, untuk Drugs Free Exhibition Day, di mana banyak sekali rangkaian kegiatan ya. Salah satunya ada peluncuran itu
Drugs Free Exhibition Day sendiri untuk UMKM. Kemudian ada peluncuran kampung atau desa atau kelurahan bersinar, singkatan dari bersih narkoba, dan kemudian ada penampilan dari hiburan-hiburan seperti konser dari Geo Idol yang dihadiri oleh berbagai macam sekolah-sekolah yang ada di Kota Manado. Nah, kemudian selain itu Kepala BNN juga melakukan support terhadap setiap pelaku usaha yang ada di Manado dengan membeli berbagai dagangan atau jualan-jualan atau produk-produk unggulan mereka. Dan terakhir itu ada penampilan paduan suara dari Fox Angelica, yang mana dalam rangka juga memberikan sebuah hiburan agar para milenial bisa melakukan aktivitas positif untuk menghindari peredaran narkoba. Itu kira-kira, Jeff. Iya, kemudian apa saja yang dilakukan Kepala BNN di Sulawesi Utara, Andreas? Ya. Kepala BNN di sini salah satunya pulang kampung ya, karena dia merupakan kawanua di sini. Selain itu bertemu dengan beberapa kerabat yang dulunya pernah bersama-sama dengannya, beraudiensi dengan pimpinan daerah, diantaranya ada Gubernur Sulawesi Utara dan forum komunikasi pimpinan daerah. Kemudian dia juga turut mengambil bagian dalam memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Manado untuk agar mereka lebih kreatif, lebih bertindak positif dan berkegiatan lebih banyak untuk mengalihkan pemikiran mereka agar tidak terjerat dari bahaya narkoba itu sendiri. Berikut sekian, Mei. Ya, kemudian bagaimana respon masyarakat Kota Manado terkait menyambut Kepala BNN yang datang? Ya, pemerintah Kota Manado dan juga masyarakat Kota Manado dan Sulawesi Utara tentunya sangat mengapresiasi atas kedatangan Kepala BNN, karena di Sulut ini merupakan daerah pertama yang menjadi awal mula pencanangan dari desa bersinar ini, bersih narkoba, sehingga Sulut bisa dikatakan spesial, dan warga di sini juga sangat mendukung dengan adanya pemberantasan narkoba, walaupun peredaran narkoba di sini menurut Kepala BNN cukup memprihatinkan. Tapi dengan begitu bisa menjadi sebuah motivasi bagi pemerintah dan pimpinan daerah untuk memberantas narkoba lebih baik lagi. Kemudian selain masyarakat pada umumnya, terutama milenial juga sangat menyambut baik dan turut mengikuti event-event dan exhibition yang ada digelar di lapangan Mapolda Sulut. Namun begitu mereka tetap menerapkan protokol kesehatan dan tetap mengikuti aturan-aturan dan prosedur yang berlaku. Begitu kira-kira. Baik, Andreas, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga untuk saksikan live update selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Meisada Sirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Setelah berhasil ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Wawan Ridwan, seorang pegawai pajak di Sulawesi